Oke, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz bin Albab, semester 5, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya mengenai analisis lembaga. Di sini saya mengambil studi kasus di Lazismu kantor wilayah Wonocolo. Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kelembagaan Islam yang diampu oleh Pak Beni. Sebelumnya yang terhormat Pak Beni selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya mengucapkan terima kasih karena tanpa beliau saya tidak akan bisa menyusun laporan observasi ini. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama saya akan membahas sedikit tentang apa itu analisis lembaga. Sebelumnya di pertemuan 1 kita sudah mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan analisis lembaga. Kebetulan waktu itu saya yang bertugas sebagai presentator. Saya melakukan 3 poin apa yang dimaksud dengan analisis lembaga itu sendiri. Yang pertama, analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenali ciri-ciri komponen serta hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Lalu yang kedua, analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari 2 penjelasan atau 2 poin yang saya jelaskan tadi, kurang lebih ini saya ambil dari pendapat para ahli ya. Para ahli menjelaskan metode dalam menganalisis suatu objek analisis, yaitu dengan cara dia menguraikan komponen-komponen objek analisis menjadi unsur-unsur atau komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, nanti komponen-komponen tersebut nanti akan dipelajari mengenai fungsi atau peran dari komponen tersebut. Kita tahu sendiri objek analisis kita adalah lembaga, dan lembaga itu merupakan suatu sistem. Nah, dalam suatu sistem pastinya memiliki komponen-komponen atau unsur-unsur yang bekerja sama. Maka dari itu, dalam menganalisis lembaga, kita dapat menguraikan unsur-unsur tersebut menjadi komponen-komponen yang terkecil, lalu kita mempelajari bagaimana fungsi dan peran dari komponen-komponen tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Lalu dapat disimpulkan analisis merupakan kegiatan dalam mengamati sesuatu objek secara dalam atau detail dengan cara menelusuri komponen-komponen membentuknya atau penyusun komponen objek tersebut untuk memperoleh pemahaman mengenai objek analisis serta dapat memecahkan permasalahan yang dimiliki objek analisis. Nah, kita sudah mengetahui ini fungsi dari atau tujuan dari analisis, yaitu tujuan dari analisis ini adalah memahami atau memperoleh pemahaman detail mengenai objek yang kita analisis. Jadi kita bisa memahami mengenai objek yang kita analisis. Tak sekedar itu, kita juga setelah memahami detail mengenai objek yang kita analisis, kita bisa memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh objek analisis tersebut. Jadi tidak sekedar memahaminya, tapi kita juga harus menjadi problem solver dalam hal tersebut. Kita sudah tahu sendiri kita adalah seorang manajer dan kita seharusnya bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam menganalisis kita dapat menggunakan beberapa alat analisis. Ada 6 yang saya sebutkan di sini. Yang pertama analisis SWOT, yang kedua model metrik, yang ketiga force field analysis, yang keempat brainstorming, 5 cost benefit, dan 6 balance scorecard. Masing-masing analisis ini memiliki metode dan karakteristik yang berbeda. Kita dapat memanfaatkan alat-alat tersebut sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Jadi tergantung kebutuhan dari manajer atau penganalisis mau membutuhkan hal apa yang dibutuhkan dalam analisis. Jadi kita bisa memilih dari sekian banyak alat analisis. Dari sekian banyak, yang paling umum dalam analisis, alat yang paling umum digunakan dalam analisis yaitu analisis SWOT. Karena yang kita tahu sendiri, analisis SWOT ini merupakan
analisis yang paling mudah diterapkan pada suatu organisasi. Nah, ini ada penjelasan sedikit tentang analisis SWOT. Apa sih yang dimaksud analisis SWOT itu sendiri? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman dari itu. Jadi dalam analisis SWOT ini kita memaksimalkan kekuatan yang berasal dari faktor internal dan peluang yang berasal dari faktor eksternal. Lalu kita harus bisa juga menemukan kelemahan yang berasal dari faktor internal dan ancaman yang berasal dari faktor eksternal. Tak sekedar menemukan kelemahan dan ancaman kita, tapi juga harus bisa meminimalisir ancaman tersebut agar tidak menghambat jalannya atau proses aktivitas dari suatu organisasi atau lembaga itu sendiri. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan dalam kondisi yang saat ini. Nah, jadi setelah menganalisis, kita mengetahui strength, opportunity, weakness, dan strength. Kemudian kita akan memformulasikan suatu strategi yang akan diterapkan pada suatu lembaga. Hal ini bertujuan atau dalam rangka mengembangkan suatu lembaga serta mempertahankan kelangsungan dari lembaga tersebut. Jadi diharapkan setelah kita mengetahui dan merumuskan apa saja yang menjadi kekuatan, peluang, terus apa yang menjadi ancaman dan kelemahan, kita merumuskan sebagai seorang manajer merumuskan suatu strategi atau memformulasikan strategi. Bagaimana kita memanfaatkan strength dan opportunity, lalu bagaimana kita meminimalisir dari kelemahan atau ancaman gitu. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman, threat dengan faktor internal, kekuatan, strength dan kelemahan. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua dimensi dalam analisis SWOT, yaitu faktor internal yang meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan yang atau weakness. Lalu dimensi kedua ada faktor eksternal, opportunity dan threat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua dimensi ya teman-teman dalam analisis SWOT ini. Nah, kemudian kita berlanjut. Saya akan menjelaskan objek penelitian yang saya analisis, yaitu tentang lembaga Lasismu Wonocolo. Jadi Lasismu Wonocolo ini merupakan Lasismu kantor layanan atau bisa dibilang juga Lasismu tingkat wilayah. Jadi dalam struktur Lasismu ada 3 tingkatan. Yang pertama Lasismu yang paling tinggi Lasismu daerah, yang kedua daerah wilayah. Bentar, saya lupa. Saya lupa. Tapi kurang lebih ada Lasismu Jawa Timur yang paling tinggi, yang kedua ada Lasismu Surabaya, dan yang ketiga Lasismu Wonocolo atau Lasismu wilayah. Lasismu Surabaya ini bisa dibilang kantor Lasismu daerah. Kalau Lasismu Jawa Timur saya lupa disebut apa, mohon maaf. Lasismu cabang Wonocolo merupakan salah satu lembaga yang berdiri di Indonesia. Lasismu cabang Wonocolo sendiri telah beroperasi sejak April 2021. Terhitung merupakan lembaga yang masih muda atau masih baru diresmikan oleh Lasismu Surabaya pada April 2021. Lasismu Wonocolo didirikan untuk membantu tugas Lasismu Surabaya dalam memberikan layanan terhadap mustahik serta membantu Lasismu Surabaya dalam mewujudkan visi dan misinya, yaitu menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Kurang lebih visi dan misinya sama dengan Lasismu yang ada di Indonesia, ada Lasismu seperti Lasismu Jawa Timur dan Lasismu Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya, program kerjanya Lasismu ini dituntut untuk inovatif, dalam artian dia tidak harus menganut program kerja yang ada di Lasismu Surabaya maupun Lasismu Jawa Timur. Jadi Lasismu Wonocolo ini diberikan kebebasan dalam melaksanakan program-program kerja sekreatif mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jika disuruh sebutkan apa saja program kerjanya, Lasismu ini memiliki beberapa program kerja yang bisa dibagi di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kemanusiaan, ke bidang sosial, sosial kemanusiaan mungkin sama ya.
yang kedua bidang dakwah, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi. Jika saya sebutkan satu-satu, mungkin sosial kemanusiaan seperti mendistribusikan zakat atau infak ya, seperti pada umumnya seperti topoksila lembaga amil zakat secara umum. Terus ada di bidang kesehatan itu dia memberikan layanan berupa ambulan, terus check up gratis seperti itu. Lalu ekonomi dia memberikan program atau layanan berupa pemberdayaan UMKM terhadap para masyarakat yang dikira membutuhkan, kurang lebih seperti itu. Lalu ada di bidang dakwah, mungkin bisa dakwah secara umum seperti dakwah pada umumnya ya, mungkin seperti ceramah dan lain-lain. Nah, ini saya telah melakukan analisis SWOT terhadap Lazismu cabang Wonocolo, dan saya merumuskannya dalam bentuk metrik, di mana saya membaginya 4, seperti yang saya jelaskan, ada faktor internal dan eksternal. Yang berwarna biru bisa dibilang faktor internal, yang berwarna orange merupakan faktor eksternal. Yang pertama, kekuatan dari Lazisme ini adalah merupakan lembaga yang membawa nama Ormas Muhammadiyah. Kita tahu sendiri Ormas Muhammadiyah merupakan ormas yang cukup besar di Indonesia, sehingga dalam branding sebenarnya Lazisme Wonocolo ini cukup bagus, sudah memiliki nama yang cukup besar, membawa nama Muhammadiyah. Jadi mungkin kepercayaan masyarakat bisa terbangun dari nama tersebut, Muhammadiyah. Kita tahu sendiri ada 2 ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Yang kedua, memiliki komunitas yang telah besar yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kekuatannya melihat komunitas yang sangat besar, tentunya membuat Lazisme ini bisa menyasar para warga Muhammadiyah untuk melakukan zakat di tempatnya atau di lembaganya. Jadi ini menurut saya merupakan suatu kekuatan bagi lembaga atau Lazisme Wonocolo ini sendiri. Lalu yang kedua, opportunity mengenai peluang dari eksternal, yaitu potensi zakat yang cukup besar di Indonesia. Kita tahu sendiri zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, Indonesia sendiri merupakan penduduk yang mayoritas beragama muslim. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu negara yang menduduki tingkat posisi pertama pemeluk agama Islam. Jadi potensinya cukup besar melihat para pemeluk, para masyarakat ini memeluk agama Islam. Jadi kan kita tahu sendiri Islam mewajibkan kita untuk membayar zakat. Lalu yang kedua, potensi zakat yang belum terkelola dengan optimal lah. Jadi potensinya tidak diimbangi dengan adanya lembaga-lembaga atau badan ambil yang mengelola dengan optimal. Jadi potensinya belum secara optimal. Istilah bisa saya contohkan mungkin dalam penghimpunannya mungkin bisa 1 juta, tapi yang terkelola itu mungkin bisa 500 ribuan atau setengahnya. Jadi ini merupakan peluang bagi lembaga amil-amil yang lain, termasuk Lazisme juga, untuk mengelola zakat ini agar bisa optimal. Kita tahu sendiri zakat ini diyakini juga bisa menyongsong atau membantu perekonomian suatu negara, karena juga potensinya yang cukup tinggi, diharapkan bisa membantu para masyarakat yang prasejahtera, kurang lebih. Lalu ada beberapa kelemahan internal yang dimiliki oleh Lazisme Wonocolo ini sendiri. Yang pertama, lembaga belum berjalan secara profesional. Jadi lembaga Lazisme Wonocolo ini bisa dibilang belum profesional dalam hal manajemen, administrasi, dan lain-lain. Bahkan sistem perekrutannya juga belum profesional. Jadi ala kadarnya aktivitas yang dilaksanakan oleh Lazisme ini ala kadarnya, atau para pegawainya itu merupakan relawan-relawan yang sukarela untuk melaksanakan program-program kerja Lazisme Wonocolo. Yang kedua, umur lembaga tergolong muda. Nah, umur lembaga yang tergolong muda ini membuat kepercayaan masyarakat ini mungkin masih belum terbangun ya. Jadi para donatur mungkin masih berpikir untuk mendonaturkan
infak atau zakatnya ini ke Lasismu Wonocolo ini. Mungkin karena kepercayaan yang belum terbangun ini, mungkin para donatur atau mustaqi ini lebih memilih lembaga amil yang sekiranya sudah besar namanya dan sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, dana yang belum memadai. Lah, ini dana yang belum memadai. Jadi ketika saya tanya-tanya, ternyata strategi fundraising dari Lasismu Wonocolo ini masih belum banyak. Dalam artian program kerja untuk fundraising ini belum seberapa banyak. Hanya mungkin kaleng sedekah itu aja yang mungkin saya nilai cukup inovatif ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin diadakan program kerja yang lebih inovatif itu lebih bisa. Mungkin menjual merchandise, terus mungkin menjual sembako yang dan menjual barang-barang. Seperti kita tahu sendiri ada beberapa lembaga Islam yang mendirikan badan usaha untuk menunjang dana operasional dari lembaga itu sendiri. Seperti saya bisa sebut Nurul Hayat yang mendirikan jasa Akiko, terus majalah dan lain-lain. Ya, yang keempat, tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, menurut saya ini sangat disayangkan. Kenapa? Melihat banyak lembaga-lembaga Muhammadiyah yang berdiri di Indonesia. Nah, akan tetapi tidak satupun yang diajak kerjasama oleh Lasismu Wonocolo ini. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kenapa? Di Lasismu Jawa Timur ini itu sendiri mungkin bisa dimintai untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaan program kerja, sehingga mungkin dalam pelaksanaannya tidak akan memikirkan atau mengalami hambatan dalam persoalan dana. Kita tahu sendirilah Lasismu, saya sebelumnya pernah mewawancarai Lasismu Jawa Timur dan fundraising mereka cukup baik karena memiliki kekuatan dari internal, yaitu dia memiliki infak sodako dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Surabaya. Jadi sedangkan di Wonocolo ini sendiri tidak memanfaatkan hal tersebut. Saya akan melampirkan saran mengenai hal tersebut di akhir sesi nanti. Jadi sayang sekali tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, ya strategi fundraising belum maksimal. Ini mungkin berkaitan dengan poin nomor 3 tadi. Yang keempat, dimensi yang terakhir yaitu treat ancaman. Jadi ancaman dari Lasismu Wonocolo ini adalah banyaknya lembaga-lembaga amil zakat yang telah berdiri di Indonesia, serta lembaga-lembaga amil itu mungkin bisa dinilai sebagai lembaga amil yang sudah dipercaya oleh masyarakat, sehingga mungkin masyarakat bisa beralih atau lebih memilih lembaga amil yang sudah besar dibanding lembaga amil zakat Muhammadiyah Wonocolo ini yang terbilang masih baru. Yang kedua, belum terbentuknya kepercayaan dari para masyarakat seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan saran dari saya. Mungkin saran saya akan mencakup semua dimensi ini, ya. Ini ada dokumentasi wawancara saya dengan pimpinan kantor layanan atau Lasismu cabang Wonocolo. Mohon maaf. Ini mungkin saran dari saya sebagai penulis atau pembuat laporan observasi pada kali ini, yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain, khususnya juga menjalin hubungan dengan lembaga Muhammadiyah lain. Nah, ini yang saya harapkan atau diterapkan oleh Lasismu Wonocolo. Saya harap Lasismu ini bisa berkolaborasi terhadap pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain, khususnya juga Muhammadiyah. Seperti yang saya tahu, contohnya Lasismu Jawa Timur merupakan lembaga amil yang cukup besar di Surabaya. Mungkin bisa diajak bekerjasama dalam hal program kerja atau lainnya. Atau saya juga menyarankan mungkin lembaga amil zakat Lasismu Wonocolo ini meminta dana subsidi terhadap
Lasismu Jawa Timur. Karena yang saya tahu Lasismu Jawa Timur ini memiliki penghimpunan dana yang cukup besar. Terakhir saya lihat itu di laporan keuangannya penghimpunan dana itu mencapai 1 M. Dan mungkin itu bisa dimanfaatkan atau dialokasikan ke Lasismu Wonocolo jika dana tersebut masih sisa atau belum tersalurkan. Jadi bisa dimaksimalkan oleh Lasismu Wonocolo, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, sosialisasi Lasismu Wonocolo kepada masyarakat, khususnya para warga Muhammadiyah. Nah, ini yang saya harapkan diterapkan pada Lasismu Wonocolo, karena terbilang baru, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Lasismu Wonocolo ini. Umurnya pun masih 1,5 tahun istilahnya. Jadi mungkin bisa disosialisasikan, atau salah satu strateginya mungkin bisa datang ke rumah-rumah atau rumah-rumah warga yang warga Muhammadiyah. Jadi seperti halnya yang diterapkan oleh Lasismu Jawa Timur. Jadi Lasismu Jawa Timur ini mendatangi rumah para mustahik. Jadi dalam pengimpunan dana dia menghampiri rumah-rumah para mustahik untuk meminta donasi. Lah, para mustahik yang diminta ini rata-rata merupakan warga Muhammadiyah atau memeluk ormas Muhammadiyah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu mengubah struktur lembaga yang lebih profesional serta menerapkan manajemen yang efektif dan efisien. Seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan bahwa lembaga ini belum profesional, dalam artian struktur kepegawaiannya ini masih ala kadarnya, belum menerapkan istilahnya suatu struktur lembaga yang ideal. Struktur lembaga yang ideal itu bisa dibilang merupakan struktur lembaga yang diisi oleh para ahlinya. Nah, sedangkan di Lasismu ini para anggotanya itu rata-rata merupakan seorang alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya harap bisa merekrut dan memberi tunjangan juga, karena saya tanya tadi tidak ada gaji atau tunjangan pada pegawai Lasismu Wonocolo. Saya harap seperti itu. Terus juga menerapkan manajemen yang lebih efektif, administrasi yang lebih efektif. Mungkin bisa penataan seperti arsip dan lain-lain, seperti itu kurang lebih. Saya harapkan seperti itu sih. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.